Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast CKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih cara kita untuk mendaftar sebagai peserta JKN apabila kita berada atau bekerja di sebuah badan usaha. Nah, untuk kali ini kita ada kedatangan tamu dari bagian kepesertaan, yaitu dengan Mbak. Bisa diperkenalkan Mbak? Ya, baik. Terima kasih. Saya dengan Laura Agustin. Saya di sini sebagai Relationship Officer di bagian kepesertaan kantor cabang Sukabumi. Baik, dengan Mbak Laura nih, mungkin Sobat CKN di rumah mungkin terasa asing ya, apa sih bagian kepesertaan itu? Apa sih tugas-tugas dari bagian kepesertaan itu? Mungkin dari Mbak Laura nih bisa jelasin secara singkat lah ya. Apa sih tugas dari bagian kepesertaan itu? Silakan Mbak. Boleh. Untuk bagian kepesertaan itu sebetulnya fokusnya yaitu di rekrutmen peserta dan pengawasan serta pemeriksaan badan usaha. Oke, baik Mbak Laura, tadi ada di rekrutmen, ada pengawasan, pemeriksaan dan kepatuhan badan usaha ya Mbak. Nah, untuk kali ini nih, seperti yang saya sampaikan di awal dengan tema kita akan fokus kepada rekrutmen nih. Nah, mungkin Sobat JKN di rumah ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar atau mungkin sudah lupa nih tentang apa saja sih segmen-segmen kepesertaan JKN. Nah, mungkin dari Mbak Laura bisa jelaskan secara singkat. Boleh. Untuk segmen kepesertaan itu memang sebetulnya terbagi dari dua ya Mas, yaitu segmen PBI dan non PBI. Untuk yang PBI itu kan yang memang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, selain itu kan untuk yang non PBI ini terbagi dari beberapa segmen juga, yaitu pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Nah, untuk yang pekerja penerima upah ini memang ada beberapa bagian juga, ada dari ASN, kemudian TNI Polri, kemudian ada juga dari pejabat negara, dan ada juga dari pimpinan atau anggota DPR, kemudian ada juga dari perangkat desa, kepala desa ataupun perangkat desa, dan seluruh pekerja penerima upah yang memang mendapatkan gaji. Oke, baik Mbak Laura, tadi sudah jelasin nih bahwa segmen kepesertaan itu dibagi dua. Pertama tadi ada PBI, non PBI, dan di non PBI itu dibagi lagi tiga, ada PPU, PBPU, dan bukan pekerja. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang pekerja penerima upah, khususnya untuk para teman-teman nih yang kerja di suatu badan usaha. Nah, Sobat JKN, jadi sekarang Sobat JKN sudah pada tahu ya apa saja segmen-segmen kepesertaan di JKN. Nah, terkait tadi dengan pekerja penerima upah, apabila kita nih menjadi karyawan di suatu badan usaha, bagaimana sih Mbak cara mendaftarnya itu sebagai peserta JKN? Apakah kita yang langsung ke BPJS Kesehatan atau melalui perusahaan, bagaimana Mbak? Kalau untuk pekerja penerima upah atau pegawai swasta, sebetulnya untuk yang mendaftar ke BPJS Kesehatan itu bukan pekerjanya masing-masing, karena ini kan terkait dari perusahaan. Ini kan sebetulnya kewajiban perusahaannya untuk mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Kesehatan. Nah, ini dimulai dari meregistrasikan perusahaan terlebih dahulu. Ini tuh sebetulnya memang kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan itu kan ada di pemberi kerja. Jadi pemberi kerjanya yang mendaftarkan perusahaannya ke BPJS Kesehatan. Oh, seperti itu ya Mbak Laura. Mungkin dari perusahaannya sendiri, apakah ada persyaratan nih yang harus dipenuhi oleh karyawan ataupun pegawainya gitu di badan usaha? Ada, sebetulnya memang untuk persyaratannya itu memang cukup simpel. Itu hanya nanti tinggal mengisi formulir registrasi, kemudian nanti dilengkapi juga dengan lampiran NIB, nama induk perusahaan, dan juga NPWP perusahaan, kemudian KTP pemilik perusahaan. Itu sih udah cukup sebetulnya untuk registrasi perusahaan. Nah, teman-teman ini sudah tahu ya apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh BU maupun karyawannya Mbak untuk mendaftarkan sebagai peserta JKN. Terkait dengan bayaran iuran nih Mbak, apakah iuran itu kita sebagai karyawan swasta nih kita bayarkan langsung nih ke BPJS atau bagaimana Mbak?
Nah, untuk iurannya, untuk badan usaha itu memang pekerjanya itu dikenakan iurannya hanya 1%. 1% dari gaji ya, Kemudian, Mbak? betul, dari gaji. Sisanya 4%-nya itu dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaannya gitu. Totalnya itu 5% dari upah yang diterima. Upahnya itu mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Kalau untuk pekerja tanpa upah, semua sama seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak. Oh, jadi teman-teman nih, untuk pembayaran iuran peserta JKN itu kita tuh dipotong dari 1% dari gaji yang Mbak gaji pokok. Nah, terkait dengan iuran pastinya kan Mbak ada nih kelas-kelas nih di menjadi peserta JKN nih. Bagaimana cara penentuannya nih Mbak untuk kelasnya nih untuk para pegawai ataupun karyawan di badan usaha? Bagaimana? Nah, untuk kelasnya itu nanti melihat dari besaran upah yang dilaporkan. Jadi, apabila upah yang dilaporkannya itu minimal kan UMK ya Mas ya, UMK sampai dengan 4 juta, itu nanti hak kelasnya itu hak kelas 2. Kemudian apabila upahnya di atas 4 juta, sampai dengan batas atas upahnya itu yang dilaporkan ada 12 juta, itu nanti mendapatkan hak kelasnya itu di kelas 1. Jadi untuk pekerja penerima upah memang tidak ada hak kelas 3. Jadi haknya itu hanya hak kelas 2 dan hak kelas 1. Oh, begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu nih, misalnya gaji 4 juta ya tadi range-nya Mbak, nah itu dapatnya kelas 2 ataupun Betul. nanti dari 4 juta ke 12 juta itu range-nya kelas 1 Iya, gitu ya di Mbak. atas Oh, 4 juta. oke. Begitu Sobat JKN. Baik Sobat JKN, tadi teman-teman sudah mengetahui ya apa saja tadi syarat-syarat untuk menjadi peserta JKN melalui perusahaan, kemudian tadi mengenai kelas yang didapat apabila dengan gaji yang teman-teman terima, kemudian tadi besaran iuran yang harus dibayarkan. Nah, terkait soal pendaftaran Mbak, tadi kan melalui perusahaannya Mbak. Betul. Nah, berarti perusahaannya ini apakah para pemberi kerja ini itu datang langsung ke BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan para karyawannya atau ada mempunyai akses gitu Mbak? Gimana Mbak? Ya. Nah, untuk pekerja penerima upah badan usaha ini memang pegawai swasta ya. Pegawai swasta ini memang nanti kan dikolektifkan datanya Mas. Dikolektifkan datanya, dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti karyawan-karyawannya ini, pekerjanya ini mengumpulkan datanya itu berupa KTP dan kartu keluarga. Ini nanti dikumpulkan ke HRD atau ke PIC-nya. Nanti direkapnya oleh HRD atau PIC-nya. Atau mungkin di perusahaan-perusahaan besar mungkin tidak perlu mengumpulkan lagi karena HRD-nya sudah memiliki data-data tersebut. Nah, itu nanti datanya ini diperlukan untuk nanti penginputan atau mutasi data melalui aplikasi. Nah, untuk badan usaha ini ada aplikasinya Mas. Nanti ya aplikasinya ini namanya Edabu. Jadi kami nanti setelah perusahaan registrasi, nanti kami memberikan akses ke PIC yang ditunjuk di badan usaha tersebut untuk login ke aplikasi tersebut. Aplikasinya nanti hanya tinggal membuka dengan bermodalkan nanti internet gitu. Asalkan nanti ada internet, baik itu dari HP atau dari laptop, dari komputer, itu bisa akses ke Edabu tersebut. Dari Edabu nanti PIC-nya tersebut bisa mendaftarkan, baik itu menginput data karyawan ataupun memutasikan apabila karyawannya sebelumnya terdaftar di segmen lain Mas. Oh, begitu Mbak. Berarti memang ada akses melalui Edabu ya Mbak. Jadi para pemberi kerja ini dipermudah lah ya Mbak ya, karena di era digitalisasi sekarang. Oh, begitu Mbak. Ini Mbak, terkait tadi ini masalah pendaftaran nih Mbak untuk para karyawan. Misal nih pada awal masuk dia ini jomblo ya Mbak, maksudnya sendiri itu. Nah, tiba-tiba setelah berapa tahun bekerja ternyata udah berkeluarga, punya istri, kemudian punya anak. Nah, itu bagaimana Mbak pendaftaran untuk istri dan anaknya Mbak? Kalau untuk yang pekerja, misalnya awalnya status belum kawin, seperti Masnya ya. Nah, belum kawin, nanti memang bisa diupdate datanya apabila karyawan tersebut ternyata menikah, nanti dilaporkan ke HRD-nya, nanti diupdate statusnya, kemudian bisa juga nanti langsung didaftarkan atau dimutasikan istrinya ke karyawan tersebut. Baik itu istri ataupun nanti penambahan, misalnya setelah menikah ternyata ada anak, nah itu juga bisa nanti ditambahkan sebagai anggota keluarga. Untuk pekerja penerima upah ini memang yang ditanggung itu istri ataupun suami dan 3 orang anak dengan berurutan, secara berurutan Mas. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu sih. Kalau untuk besaran iurannya apakah tetap dipotong 1% atau ada tambahan lain? Nah, untuk pekerja penerima upah ini memang bedanya itu jadi segmen ini tuh
yang dikenakan iuran hanya pekerjanya saja, Mas. Jadi untuk keluarganya, baik itu istri atau suami dan juga anak, 3 orang anak ini memang tidak lagi dikenakan iuran, itu sudah masuk ke tanggungan. Begitu Mbak Laura. Tadi kan Mbak Laura dijelasin tadi dari istri atau suami ditanggung, anaknya tadi urutan 1, 2, 3. Nah misalnya anaknya ada 4 nih Mbak, gimana masukin gitu Mbak? Nah itu pertanyaan bagus ya Mas. Kalau misalnya anaknya ternyata ada 4, ada 5, ada 6, itu memang bisa didaftarkan, tapi ini dengan membayarkan iuran. Jadi ini tuh masuknya ke keluarga tambahan 1% ya. Jadi nanti tinggal diajukan ke PIC atau HRD-nya untuk menambahkan tambahan 1% ini, baik itu anak, ke-4, ke-5, ke-6, dan orang tua juga bisa Mas. Orang tua kandung ataupun mertua kandung bisa sebagai tambahan 1% itu. 1% per orang ya, per individu ya Mbak? Per orangnya 1%. Begitu Sobat JKN, misalnya Sobat JKN nanti awal masuk kerja nih masih sendiri, kemudian berkeluarga, kemudian punya anak. Nah tadi Sobat JKN sudah dengar tambahan iuran yang akan dikenakan. Misal tadi lebih dari 3 anak ya Mbak. Nah, seperti itu Sobat JKN. Baik Sobat JKN, nah ini Mbak ada satu lagi nih agak menjanggal nih di saya nih. Misal nih Mbak, kan tadi sudah jelaskan nih tentang kelas-kelas yang didapatkan tadi sesuai besaran gaji ya Mbak. Semisal nih karyawan ini ternyata dia mengetahui gajinya ini sudah di atas 4 juta, tapi kok kelasnya masih kelas 2 gitu Mbak. Nah itu apakah kita atau karyawan itu bisa melaporkan atau bagaimana Mbak? Nah, sebetulnya kalau untuk gaji memang kan seharusnya dilaporkannya itu gaji yang sebenar-benarnya. Yang tadi saya bilang itu Mas, gaji pokok dan tunjangan tetap. Kalau misalnya ternyata ada karyawan yang merasa gajinya misalnya yang didapatnya itu nominalnya sekitar kurang lebih 6 juta, tapi hak kelasnya masih hak kelas 2. Itu bisa ditanyakan ke HRD-nya atau ke PIC-nya untuk diupdate. Sebetulnya update gaji kan memang bisa ada menunya juga di Edagu Mas, jadi bisa diproses langsung oleh HRD atau PIC-nya melalui Edagu. Ya seperti itu sih Mas. Tapi apabila ternyata memang sudah dikonfirmasikan ke HRD dan HRD-nya belum menindaklanjuti, nanti mungkin pesertanya itu memang bisa melaporkan keluhan tersebut melalui mobile JKN Mas. Ya. Oh jadi ini Sobat JKN misal menemukan adanya maksudnya kecurangan ya Mbak? Betul. Nah, jadi teman-teman karyawan yang bekerja di suatu badan usaha bisa nih melaporkannya melalui mobile JKN. Benar gitu ya Mbak? Ada fiturnya itu pengaduan peserta. Nanti di sana bisa pesertanya menginputkan keluhannya di bagian apa gitu. Seperti itu. Nah, jadi Sobat JKN ini sudah banyak ya tahu terkait tentang pekerja penerima upah yang bekerja di suatu badan usaha, bagaimana cara pendaftaran sebagai peserta, kemudian bagaimana cara pendaftaran, kemudian pembayaran iurannya seperti apa, terus kelas-kelas yang didapat, dan apabila terjadi adanya kecurangan bagaimana melaporkannya sudah tahu ya. Nah, begitu Sobat JKN. Baik Sobat JKN, ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin sudah terpikirkan nih oleh Sobat JKN atau belum. Nah, semisal nih Mbak, kita nih sudah 2 tahun, 3 tahun di sebuah perusahaan dan kita peserta JKN itu terdaftar dari perusahaan. Misal nih kita tiba-tiba mungkin ada suatu hal ataupun teman-teman dapat pekerjaan yang lebih baik, resign dari perusahaan itu. Nah itu bagaimana Mbak kepesertaan JKN-nya? Sebetulnya kalau di mobile JKN kata saya itu tadi ya Mas ya, itu kita tuh pesertanya tuh bisa mengecek kepesertaannya apakah statusnya aktif atau tidak. Jadi kalau misalnya sudah resign atau habis kontrak atau PHK, itu nanti bisa terlihat nanti di sana statusnya memang sudah nonaktif. Nah untuk yang statusnya sudah nonaktif seperti itu ya Mas, nanti memang diusahakan itu segera didaftarkan kembali ke segmen yang pekerja bukan penerima upah atau mandiri itu tadi Mas ya. Jadi kalau misalnya sudah nonaktif dari perusahaan, baru nonaktif misalnya Mas di akhir bulan ini, ternyata pas di awal November ini misalnya nonaktifnya di Oktober Mas, kemudian di awal November sudah nonaktif statusnya, nah ini bisa langsung pengajuan untuk dialihkan ke mandiri itu bisa melalui mobile JKN atau melalui Pandawa atau call center ya. Itu biar nanti kepesertaan langsung aktif. Jadi kalau misalnya peserta tersebut statusnya memang baru nonaktif dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak nonaktif tersebut, apabila langsung dimutasikan atau diajukan didaftarkan mandiri, itu bisa langsung dibayarkan dan langsung aktif kepesertaannya. Itu sih Mas kelebihannya. Oh begitu ya Mbak Laura. Jadi ini teman-teman nih kalau misalnya sudah
diputus kontrak atau resign dan sebagainya, segera untuk mendaftarkan kembali sebagai mandiri ya Mbak, agar misal suatu waktu teman-teman sakit atau keluarga yang sakit langsung bisa dipakai BPJS kesehatannya, begitu ya Mbak? Betul sekali Mas. Nah Sobat JKN, tadi Sobat JKN sudah mendengar tadi dari awal ya apa tugas pokok dari bagian kepesertaan, kemudian apa saja segmen kepesertaan di JKN, kemudian syarat pendaftarannya seperti apa, besaran iuran, kelas, dan misalnya terjadi kecurangan bagaimana cara melaporkannya. Jadi Sobat JKN semua sudah pada tahu ya. Kalau misalnya ada yang belum mengerti bisa di komentar, diketik aja gitu. Oke. Mungkin Sobat JKN ini kita sudah pada penghujung podcast kita pada hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri, tentunya pastinya ada pantun yang akan lewat dulu. Peace. Oke, mungkin Mbak Laura bisa dicakepin ya. Boleh Oke, dong. siap. Buah cempedak, buah queenie. Cakep. Enak rasanya, mantap sekali. Cakep. Cukup sekian podcast JKN hari ini. Cakep. Terima kasih sudah mau bersamai. Cakep artinya luar biasa. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan pada Sobat JKN, pantengin terus podcast JKN SMI. Jangan lupa di subscribe dan like serta tentunya ya di share ya ke teman-teman agar semua sobat kerabat tahu nih apa saja tentang JKN ini. Terima kasih Mbak Laura atas waktu Terima kasih juga kesempatannya. Mas Ria. Dah Sobat JKN, sampai ketemu lagi di podcast JKN SMI berikutnya. Dadah.